Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Amin, yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amin, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta stafnya, yang terhormat para Dewan Juri dan tak tertinggalkan pula para teman-temanku yang sempat hadir pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju menghadap kubur yang cukup sederhana ini. Kedua kalinya selawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini hanyalah ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menjauhi suuzon dan meningkatkan husnuzon. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati berupa persangka atau suuzon ini bukan perkara ringan dan remeh. Ia adalah penyakit hati yang dapat membunuh iman. Dan orang yang menghadapi penyakit ini merupakan orang yang jauh dari ketakwaan, sehingga ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hal ini dan ditutup dengan perintah untuk bertakwa dan bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahman akhihi mayyitun fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari banyak persangka, sesungguhnya sebenarnya persangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang suka memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persangka yang banyak mengandung dosa dan dilarang dalam ayat di atas adalah persangka buruk. Persangka buruk memang bukan sebuah tindakan atau senjata, tetapi ia adalah penyakit hati yang dapat menggerakkan manusia berbuat sesuatu yang tercela. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bukan hanya diperintahkan sesama manusia, tetapi juga kepada Allah. Artinya kita diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan memperlakukan kita dengan baik, akan memberikan kita kebahagiaan, akan menyelamatkan kita di akhirat. Jika kita berpersangka baik kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita sebagaimana persangka baik kita itu. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda zanna abdi bi falizanna bi ma sa'a, yang artinya aku mengikuti persangka hamba kepadaku, maka silahkan berpersangka apa saja terhadapku. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dikisahkan ada dua orang hamba Allah yang sudah lama tinggal di neraka. Di neraka, dua orang tersebut selalu berzikir dengan membaca Ya Hanan, Ya Man. Karena terus berzikir, akhirnya Allah menyuruh malaikat memanggil dua orang tersebut. Singkat cerita, dua orang tersebut tiba ke depan Allah dan keadaan masih diserahkan. Lalu Allah bertanya, bagaimana neraka menurutmu? Ya Allah, neraka adalah tempat yang paling buruk dan tidak ada yang paling buruk dari neraka. Jawab salah satu. Ya sudah, sana kembali ke neraka lagi.
perintah Allah pada hamba tersebut, kemudian orang ini berlari menuju neraka, bahkan dengan penuh semangat. Sikap orang ini aneh sehingga Allah menanyanya, kok kamu semangat sekali kembali ke neraka? Saya sudah kapok ya Allah. Saya menyesal dulu sangat lamban untuk melakukan perintahmu. Gara-gara ini saya masuk neraka. Saya tidak mau mengulangi kedua kalinya. Mumpung ada perintah lagi, saya tidak mau melewatkannya. Jadi saya harus bersemangat. Karena demi melaksanakan perintah Allah kembali ke neraka, padahal itu sangat menyakitkan baginya, Allah pun memberikan rahmat kepadanya. Kalau begitu, sana masuk surga kata Allah. Masya Allah. Akhirnya ia masuk surga. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menanyai pada satu hamba yang lain, seperti halnya hamba yang pertama. Namun tak seperti orang pertama, orang ini sangat lamban dan lelet, disuruh kembali ke neraka. Langkahnya tidak semangat. Akhirnya Allah menanyainya, kenapa kok kamu lambat sekali kembali ke neraka? Saya tidak pernah menyangka kalau bakal disuruh kembali ke neraka. Saya sudah senusuk tadi kalau saya dipanggil ke sini untuk dimasukkan ke surga, tetapi perkiraan saya salah dan saya dimasukkan ke neraka lagi. Jawabannya, ternyata dengan jawaban itu ternyata Allah memasukkan orang ini ke surga. Kamu sudah senusuk kepadaku, tetapi aku masih memasukkanmu ke neraka. Kalau begitu, sana masuk surga. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita ini, alangkah baiknya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ada sebuah kalam dari Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sigogiri, lebih baik husnuzon tapi salah daripada suuzon tapi benar. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.